Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita sudah masuk dekat-dekat Natal. Yang hari ini kita masuk pada judul adalah Gembala yang Berbahagia. Kalau minggu lalu judulnya apa Bapak Ibu Saudara, masih ingat? Lupa semua ya. Judulnya minggu lalu apa? Nah, ya apa itu? Judulnya Immanuel? Bukan. Nah kan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemarinnya lagi sebelum itu apa? Dia lahir untuk menderita. Hari ini kita akan ambil satu judul. Ini rally Natal ya, ini akan terus sehingga nanti di ujungnya kita akan bedah dari satu pasal ke satu pasal sehingga kita bisa mendapatkan satu arti penuh mengenai Natal yang sesungguhnya. Hari ini kita akan belajar tentang gembala yang bahagia atau gembala yang berbahagia. Gembala yang berbahagia ini bukan Yesus ya, tetapi gembala-gembala yang ada di padang gurun yang berbahagia mendapatkan kasih karunia Allah untuk mengenal Tuhan pertama kali. Yuk kita baca pada Injil Lukas pasal yang kedua ayat ke-8 sampai ke-15. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-15. Kalau sudah ketemu, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini berganti-gantian seperti biasa. Lukas pasal yang kedua ayat ke-8 sampai 15. Ayat yang ke-8 saya baca. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat yang ke-9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati, silahkan duduk. Judul PGI dan judul PGPI sekarang ini adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Nah, kita memang tidak mengambil judul itu secara general, tetapi ujungnya juga akan ke sana. Kita akan belajar tentang figur gembala yang kontras dengan figur imam. Imam adalah seorang yang terhormat. Imam dicintai dan selalu dimintai berkatnya oleh umat. Sedangkan gembala itu selalu dikucilkan, Bapak Ibu Saudara, dan dicurigai keberadaannya. Orang-orang gembala itu adalah orang-orang yang terpinggirkan. Namun kabar sukacita yang baik dari surga dinyatakan justru kepada para gembala. Sungguh ini adalah suatu paradoks. Paradoks itu kedua-duanya benar, saudara. Nah, jadi Natal itu sebenarnya ada di mana? Apakah ada di gembala yang berbahagia atau ada di diri imam tanpa iman? Nah, dalam hidup ini kita sering penuh dengan stigma bagi orang lain. Gembala dianggap sebagai orang yang terkutuk, dianggap sebagai orang yang miskin, karena dulu kalau orang miskin itu biasanya adalah orang yang terkutuk. Nah, pekerjaan gembala adalah pekerjaan yang hina, bukan gembala sidang seperti sekarang ini. Ini hanya namanya saja yang keren, tetapi sebenarnya pekerjaan gembala itu adalah gembala yang hina, gembala yang kalau orang sudah tidak punya pekerjaan, maka pekerjaan yang akan dikerjakan itu adalah gembala, adalah
adalah mengembalakan domba. Mengembalakan domba sebagai pekerjaan yang sama sekali terkucil, tidak dianggap oleh siapapun, dan gembala juga dianggap orang yang jauh dari berkat Tuhan. Jauh beda dengan umat masa kini yang mungkin sering miskin, sakit-sakitan, sering dianggap terkutuk dan jauh dari berkat Tuhan. Bahkan kita bilang ini orang-orang berdosa, ini orang-orang dikucilkan, ini orang-orang gak benar, saudara. Nah, tempat para gembala adalah di padang rumput. Mereka tidur harus melawan rasa dingin yang luar biasa. Kalau malam, gembala itu tidak tidur di tempat seperti kita, tidak tidur di kamar, tapi gembala itu tidur di depan daripada kandang-kandang domba. Mereka harus menjaga 24 jam sampai pagi hari. Dan kalau ada singa yang datang, mereka akan maju terlebih dahulu. Kalau kita mungkin menjaga kawanan domba, kalau singanya datang, kita kabur, saudara. Tapi gembala itu tidak boleh kabur. Dia harus melawan, dan ini adalah kondisi yang memprihatinkan. Resikonya terlalu tinggi, tapi gajinya terlalu kecil. Profesi gembala adalah pilihan yang paling terakhir di Israel, saudara. Bayangkan, tidak ada seorang pun mau memilih menjadi gembala kalau tidak terpaksa sama sekali. Ini adalah pilihan terakhir, di mana mereka itu adalah orang-orang yang jauh dari masa depan. Kalau kita mau bekerja, pasti kita mau mempunyai masa depan. Tetapi ini adalah orang-orang yang tidak akan mempunyai masa depan, tidak bisa membayangkan hari esok akan bagaimana. Mereka tidak tahu hari esok akan makan seperti apa. Mereka menyambung dari hari ke hari dan mempertaruhkan hidup dan nyawanya hanya untuk segenggam nasi. Saudara bisa bayangkan, apa sih sebenarnya yang diharapkan dari orang-orang dan dari Tuhan sendiri itu kepada para gembala? Tidak ada. Namun Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Padahal menjadi gembala itu selain profesi yang dihindari di Israel, juga merupakan profesi yang sangat susah. Mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombanya. Yang percaya katakan amin. Apa saudara? Mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombanya. Tapi zaman sekarang orang seling berlomba jadi pendeta, jadi gembala umat, karena dombanya gemuk-gemuk, karena sumbangannya besar-besar, karena perpuluhannya luar biasa. Siapa yang nggak mau, saudara? Semua pasti mau. Hati-hati, jangan kita kelihatan tampak terhormat, pakai dasi, pakai semua jubah keimaman kita, tapi akhirnya kita menjadi terlaknat. Saudara yang terkasih, pertanyaan menarik sebenarnya di dalam Natal kali ini atau rally Natal ini, kita ingin melihat satu saja. Pertanyaan menarik, di mana sih sebenarnya letak kebahagiaan dari gembala? Kenapa Tuhan bilang ia adalah gembala yang berbahagia? Dia bilang gembala yang luar biasa. Di mana letak kebahagiaan dari gembala? Dia miskin kok, dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya masa depan, dia nggak punya segala sesuatu. Tetapi apa yang menjadi letak kebahagiaan dari seorang gembala, dari seorang yang tidak diperhatikan oleh seluruh orang, bahkan dikucilkan oleh seluruh orang? Saudara yang terkasih, yang pertama yang kita mau street hari ini adalah bahagia bukan di status keagamaan seperti imam, pendeta, seperti saya, tapi kualitas kehidupan keimanan. Katakan sekali lagi, kualitas kehidupan keimanan. Ada amin, saudara? Bagaimana kita bisa berkualitas? Hidup kita bisa berkualitas. Kualitas secara apa? Secara iman dan percaya kita kepada Kristus. Saudara, bagaimana kita bisa hidup di dalam kehendak Tuhan? Yaitu kita harus tetap berjalan dalam kebenaran. Ternyata Tuhan memilih para gembala dibandingkan dengan para imam yang kelihatannya beriman, tetapi ternyatanya tidak. Mereka adalah imam-imam yang kotor. Sehingga Tuhan tidak rela, Tuhan tidak mau mengotori bayi yang suci dan kudus itu masuk ke dalam tangan-tangan imam yang kotor. Dia tidak mau masuk ke dalam tangan iman yang kotor. Dia tidak mau kepada raja yang kotor. Dia tidak mau kepada para prajurit yang kotor. Dia tidak mau terhadap orang-orang yang kelihatannya beriman tetapi tidak punya iman. Saudara yang terkasih, apa sih sebenarnya yang menarik dari gembala yang hina ini? Apa yang sebenarnya yang menarik gembala yang hina tapi disapa surga? Dulu saya pernah beberapa tahun yang lalu mengambil judul Gembala yang Hina tapi Disapa Surga. Luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Apa yang menarik dari para gembala sehingga Allah memilih dia dibandingkan dengan begitu banyak orang, dibandingkan dengan para imam yang punya pengetahuan yang lengkap mengenai Alkitab, lengkap mengenai Taurat, lengkap mengenai silsilah daripada Nabi Musa, silsilah daripada kitab Taurat, lengkap mereka memiliki, bahkan mereka lengkap tahu kapan Yesus Kristus lahir, di mana Yesus Kristus lahir, akan di mana seperti nubuatan Nabi Mika pada Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Saudara yang terkasih, kita tahu sungguh ini adalah kejadian yang tragis, ironis di tengah Natal yang berdarah. Di tengah Natal yang berdarah yang luar biasa, ternyata memang kualitas kehidupan keimanan para gembala di padang ini sungguh luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Apa yang mereka punya kualitas apa, saudara? Yaitu mereka punya kualitas tentang kerendahan hati dan kesetiaan serta keberanian di dalam menjalankan kebenaran. Sudah terbukti kesetiaannya menjaga apa, saudara? Domba selama 24 jam. Itu terbukti khusus malam hari hingga pagi hari, sehingga domba itu mau bisa dimangsa oleh binatang-binatang buas, tapi mereka menjaga 24 jam sehingga domba-domba itu tetap aman sampai akhirnya bisa dipersembahkan untuk korban-korban syukur. Mari kita buka bagaimana gembala ini kita lihat menjadi sorotan bagi Allah. 1 Samuel 17 ayat 34. Daud itu sebelum menjadi raja, dia apa, saudara? Dia apa? Daud sebelum menjadi raja? Gembala. Coba kita lihat. Apa ini yang membuat Allah tertarik hatinya? 1 Samuel 17 ayat 34. Apa yang firman Tuhan katakan? Ayat 34 sampai 37. Udah ketemu? Kalau udah ketemu, nanti saya baca ayat 34, Bapak Ibu Saudara ayat 35, kita berganti-gantian. 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang kucing atau kambing yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Salah apa benar? Apabila datang singa, saudara, atau beruang. Ini bukan teddy bear, tapi beruang beneran yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Ayat 35 disambung. Coba kalau kira-kira kita datang ya, kira-kira singa gitu, mau nyomot anjing kita di rumah, terus kira-kira kita kabur apa bagaimana? Pak Budi kabur nggak, Pak? Kabur. Biarin aja deh anjing gua satu mati gitu kan. Tapi kalau ini enggak, saudara. Daud bilang kalau ada ada singa, ada beruang macem-macem, saya cabut janggutnya. Tuh Pak Yono punya janggut tuh. Dicabut janggutnya, saudara, set begitu kan, dingangain. Terus apa, saudara? Bukan hanya dicabut. Coba lihat ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia mencomooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37 silakan dibaca Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang miskin. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Amin. Bayangkan, saudara, inilah Tuhan sangat-sangat apresiasi dengan seorang gembala. Nggak ada lagi yang lebih hebat dari seorang gembala. Saudara, perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan, mengapa Tuhan tidak memilih yang lain? Saya tadi merenung, malam saya sudah merenung, tapi di sini tadi saya merenung sebentar. Waduh, akhirnya saya nangis gitu kan, dalam hati saya bahkan saya keluar air mata. Saya bilang, wah luar biasa ya. Tuhan memilih gembala itu bukan main-main, saudara. Kenapa, saudara? Bukan main-main. Kenapa dia bisa milih orang yang nggak ngerti apa-apa? Dia nggak ngerti bagaimana Tuhan bisa bekerja. Dia nggak ngerti bagaimana cara menginjil. Tapi Tuhan datang
Malaikat datang, saudara. Ya kan? Terus setelah itu, yang luar biasanya lagi, orang-orang ini langsung pergi menuju kemana, saudara? Kemana? Mari kita pergi ke Betlehem. Kalau saudara perhatikan teks di atas, saya nggak melihat malaikat bicara soal Betlehem. Ya apa ya? Tapi bagaimana caranya gembala bisa tahu bahwa dia harus ke Betlehem? Sesuatu yang sangat-sangat menarik. Bagaimana caranya mereka tahu? Marilah kita segera pergi ke Betlehem. Kalau bukan ada Roh Kudus yang berbicara dalam hati mereka, malaikat hanya memberitahukan, oke, akan lahir, ya kan, di mana? Di kota Daud. Nah, di kota Daud itu kan bisa macam-macam, tetapi mereka akhirnya dibisiki oleh Roh Kudus bahwa mereka Yesus akan lahir di kota Betlehem. Apa ini sebenarnya, saudara? Ini sebenarnya adalah mereka melihat benar-benar kesetiaan. Jadi Tuhan tuh memilih manusia, Tuhan memilih kita yang ada di tempat ini bukan karena kehebatan kita. Ada haleluya, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau segala-gala, tapi Tuhan memilih kita karena Dia tahu kita punya hati yang tulus untuk setia, untuk mengikuti Yesus, untuk sungguh-sungguh kepada Yesus, untuk benar-benar serius kepada Yesus. Itulah kenapa Tuhan memilih kita. Tidak ada jalan lain, tidak ada hal yang lain yang Tuhan pikirkan. Dari surga gembalalah yang dipilih. Dan kita harusnya mengapresiasi penuh kepada Tuhan yang telah memilih kita. Tapi kadangkala apresiasi kita kepada Tuhan itu sungguh sangat memalukan dan sangat menganggap bahwa Tuhan adalah pengemis, seperti yang kemarin dulu saya pernah katakan di tempat ini. Bukan Dia kita anggap hanya sebagai pengemis kolektif, tapi kita anggap juga Dia sebagai pengemis iman kita. Dia seakan-akan mengemis supaya kita bisa datang kepada Dia. No. Ketika Tuhan sudah memberikan hati kepada kita, Tuhan sudah memberikan hal-hal yang baik kepada kita, setelah itu maka tugasmu untuk meresponi, untuk kesetiaanmu diuji, untuk kesetiaanmu diukur, untuk ketaatanmu dan kerendahan hatimu diukur oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini, saya mau tanya sedikit buat kita semua. Sebenarnya Yesus Kristus itu sudah lahir belum sih dalam hidup kita? Lahir nggak sih sebenarnya? Ini pertanyaan yang menarik, mendasar dan menarik. Kadang kita berpikir Yesus sudah lahir dalam hidup kita. Iya apa ya? Sebagai manusia kita pikir, wah, Tuhan sudah lahir dalam hidup kita. Tapi ketika Tuhan lahir dalam hidup kita, berubahkah kita? Apakah kita masih sering berbohong? Apakah kita masih sering berbuat yang tidak baik, memikirkan pikiran-pikiran yang tidak tahu? Apakah jalan hidup kita memang benar-benar serius? Kita ukur standar hidup kita setiap hari. Makanya Paulus mengatakan, dia bilang, aduh Tuhan, aku nggak sanggup. Aku setiap hari pikiran-pikiran aku dikecoh oleh si iblis, sehingga aku terlalu memikirkan untuk berbuat dosa. Itulah kehidupan manusia yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini memang mungkin Yesus pernah lahir dalam hidup kita. Mungkin, saudara. Mungkin saya bilang. Tapi mungkin juga Yesus nggak pernah lahir dalam hidupmu. Kalau Yesus pernah lahir dalam hidup kita itu pasti berubah. Yang sering marah-marah, yang sering bentak-bentak orang, yang sering emosional, yang sering melakukan hal yang tidak baik, yang sering memikirkan, yang sering tidak mau bekerja sama, itu harusnya sudah berubah. Ada haleluya. Kalau tidak berubah, siapa yang lahir dalam hidup kita? Gembala-gembala ini, saudara, ketika dia orang yang tidak mengenal siapa Yesus, dia tidak mengenal siapa malaikat. Tapi ketika ada pemilihan, ketika dia dipilih oleh Allah, maka dia tidak lagi berkata-kata yang lain-lain. Ayo mari segera kita ke Betlehem menjumpai bayi Yesus, melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Dia tidak bilang lagi seperti yang diberitakan malaikat, saudara. Tidak. Tapi
Tapi dia bilang yang diberitakan Tuhan kepada kita, dia mau lihat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus berhati-hati nih. Harus mawas diri bahwa ketika Kristus lahir dalam hidup kita, harusnya hidup kita mengalami turning point. Saya sendiri, saudara, mungkin ketika Kristus lahir dalam hidup saya pertama kali, itu ternyata belum benar-benar lahir dalam hidup saya. Sebelum saya mengambil komitmen dengan sungguh-sungguh, sebelum saya serius, saudara. Mungkin ketika SMP saya kepingin gitu, saudara. Waduh, Kristus Yesus lahir dalam hidup kita, karena saya menganggap Natal itu hanya sepintas saja. Setahun sekali saya baru ke gereja, walaupun setiap hari Senin saya ada di gereja untuk ibadah, kan namanya juga sekolah Kristen. Tapi setahun sekali saya baru beribadah, saudara, untuk ibadah Natal. Memang ibadah Natal setahun sekali. Sekali waktu ada satu cerita yang agak sedikit luar biasa. Nah, saya Natal nih, saudara, ya kan, waktu malaman Natal, saya kan nggak tahu saya harus duduk di mana ya. Di gereja GKI Kuitang kan. Masuk aja kan, sebrat gitu kan. Saya takut terlambat, saya datang lebih dulu. Saya duduk, saudara, duduk. Kebetulan kalau Natal kan kita pakai baju putih ya. Wah, saya lihat kiri kanan saya sama ini, putih semua. Berarti saya duduk pada posisi yang benar. Udah kan? Tiba-tiba udah mau mulai acara Natal, dibagiin, saudara, selembaran kertas. Kur. Wah, saya bilang gawat, saya salah duduk nih. Dibagiin kur. Kok adik baru pernah kelihatan? Kapan latihannya, katanya? Waduh, saya diam aja, saya pegang. Ya udah, terlanjur sudah duduk, saudara, ya kan. Duduklah saya di situ, cekrek. Pokoknya bodo amat, ya, muka merah, malu segala macam. Udah, pas lagu pujian, ya kebetulan lagu puji-pujiannya yang biasa-biasa saja kan. Ya namanya GKI gitu, ada bisa lulus. Tapi saya, saudara, semenjak itu, waduh, saya bilang, ini kenapa ya? Sampai hari ini saya baru kepikir, kenapa saya ditaruh di tempat kurus, saudara? Ternyata rupa-rupanya suara saya cukup bagus menurut penilaian Allah, bukan menurut saya. Ada haleluya. Saya baru sadar, oh iya, benar ya, suara saya itu bagus. Jadi saya ditaruh Allah di sana untuk memperlengkapi kekurangan, walaupun akhirnya kelebihan. Dan teman-teman saya nanya, nama lu siapa? Kan lu baru hadir sekarang, kapan latihannya? Kok bisa hadir sekarang? Sorry, gua salah tempat duduk. Mestinya duduk di sana, ini masuk ke duduk bagian kur, saudara. Saya nggak tahu, beneran nggak tahu. Dan itu kan saya jarang sekali. Pernah juga saya Natal sekali di GPIB Immanuel gitu kan. Pokoknya saya tuh karena daerah saya di Menteng, di Kebon Siri itu, saya bisa cepat ke Immanuel, tinggal jalan kaki. Ke GKI apalagi juga tinggal jalan kaki, dekat gereja-gereja dekat. Sama, saudara, tapi tidak saya ikutan kur lagi karena saya udah pengalaman dari tahun sebelumnya. Wah, ini kalau saya duduk di depan lagi jadi kur lagi. Jadi saya duduk di belakang saja di GPIB Immanuel. Apa yang saya mau katakan di sini? Mungkin hari itu Yesus Kristus lahir dalam hidup saya. Iya. Tapi setelah berjalan ternyata enggak loh, saudara. Oh, belum lahir dia. Kenapa? Tingkah saya, kelakuan saya masih jauh. Lahir lagi tahun 80 lebih, saya dibaptis di GPDI Ketapang. Ternyata enggak juga, kelakuannya masih aja, saudara. Beginilah begitu, kelakuan enggak bener, enggak beres, segala macam. Terus saya mau katakan sama kita semua, hargai kelahiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan sampai dia lahir tapi terus keguguran. Dia lahir terus gugur. Dia lahir gugur lagi. Dia lahir gugur lagi. Ya, jangan sampai dia lahir gugur, lahir gugur, lahir gugur, lahir gugur. Allah tuh mau lahir dalam hidup kita. Amin, saudara. Allah mau lahir dalam hidup kita. Yesus mau lahir dalam hidup kita. Karena itu dia tidak sembarangan milih orang. Hati-hati, saudara. Ingat kata-kata saya di mimbar hari ini. Dia tidak sembarangan memilih orang. Kalau orang itu tidak mau, dia akan lewati. Buat dia bisa pakai batu, dia bisa pakai hewan segala macam untuk memuji dia. Dia nggak perlu manusia. Tapi kita bersyukur kalau hari ini kita mau duduk di tempat ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka hati kita dan serius sama Tuhan. Yang percaya katakan amin.
seriuslah sama Tuhan. Karena saya bilang Tuhan itu mau memilih kita, dan kita harus pergi kemana saudara? Ke Bethlehem. Pergi ke Bethlehem setiap hari atau sekali-sekali saudara? Setiap saat kita harus pergi ke Bethlehem. Izinkan, respon segera seperti para gembala ini. Karena itu tidak salah. Tuhan tidak memilih raja. Raja semua ngamuk-ngamuk saudara. Kurang asem gini. Kenapa raja tidak dikasih tahu ada raja besar akan lahir? Tidak ada yang dikasih tahu. Tiba-tiba dia lahir. Dan yang dipilih adalah para gembala. Sama siapa yang kasih tahu? Malaikat. Itu sesungguh sesuatu hal yang sangat-sangat nomena, bukan fenomena. Itu tidak pernah terjadi sepanjang kehidupan nabi manapun, murid Kristus manapun, tidak pernah lagi. Amin saudara. Kalau kita lihat di sini, Tuhan sungguh-sungguh serius ketika dia memilih. Makanya tadi waktu saya duduk di sini, terus saya bilang, aduh Tuhan, saya juga sering kali jatuh bangun. Tapi ketika lagi disadarkan sama Tuhan tadi, Tuhan, terima kasih. Dia ngomong tegas banget saya. Sudah dipilih, engkau harus laksanakan. Sudah dipilih, engkau harus lakukan. Sudah dipilih, engkau harus lakukan. Dan itu merupakan anugerah besar. Makanya lagu tadi dikatakan apa tuh Marce? Anugerah besar ketika Tuhan sudah memilih kita. Amin saudara. Itulah yang harus kita lakukan hari lepas hari. Seperti seorang pencipta lagu buta. Siapa pencipta lagu buta yang lagunya ditulis sampai ribuan lagu? Fanny Crosby. Fanny Crosby pencipta lagu yang sangat luar biasa. Dia setia. Dia dipilih oleh Allah. Sama seperti gembala ini dipilih oleh Allah. Dia dipilih oleh Allah semenjak daripada dia lahir. Sebelum dia lahir dia sudah dipilih oleh Allah. Bahkan ketika ada seorang pewawancara menanyakan sesuatu kepada Fanny Crosby menjawab begini saudara. Apakah engkau tidak pernah menyesal lahir dengan keadaan buta? Tidak. Terus engkau tidak kecewa sama Tuhan ketika engkau lahir dalam keadaan buta ini seperti ini, dan engkau tidak bisa melakukan, tidak bisa melihat dunia mungkin sampai kau mati? Tidak. Tapi satu pertanyaan yang terakhir ini yang membuat kita semua mengerti betapa memang dia dipilih oleh Allah, betapa dia tetap setia dan taat sampai dia mati. Apa saudara? Kenapa saya katakan dia dipilih oleh Allah? Dia tanya sekali lagi, Fanny Crosby, kalau Anda mati hari ini dan Anda berekarnasi, hidup kembali, engkau mau tetap buta atau melihat? Kalau Bapak Ibu Saudara gimana? Kalau sekarang nih hidup saudara matanya buta, terus saudara mati hidup lagi, ya dalam bentuk yang lain, saudara mau tetap mata buta atau melihat? Saudara sekarang hidupnya miskin nih, nanti lahir lagi mau miskin atau mau kaya? Halo? Pasti maunya kah? Sekarang saudara lahir nih wajahnya jelek, nanti lahir lagi mau tetap jelek atau tetap ganteng kayak gembala sidang? Hah? Mau tetap ganteng? Mau tetap jelek atau mau lebih cakep? Pasti mau lebih cakep kan? Tapi Fanny Crosby enggak. Dia bilang, buat saya lahir kembali pun dalam keadaan buta itu enggak masalah. Tetapi ketika Yesus tetap memilih saya, itu yang paling utama dalam kehidupan ini. Ada amin saudara? Itu tandanya engkau sudah lahir Kristus dalam hidupmu. Kalau nggak pernah Yesus Kristus lahir dalam hidupmu, kalau kau bilang, aduh begini aja nyesel, begini aja aku kecewa, begini begitu dalam menjalani hidup yang berat ini, Tuhan kenapa jadi begini, Tuhan kenapa jadi begitu? No. Itu tandanya Kristus belum lahir sama sekali dalam hidupmu. Belum lahir. Ada amin saudara? Katakan hari ini dalam hatimu dan minta Yesus benar-benar lahir. Rubah semua dalam kehidupan kami. Baik karakter kami, baik tingkah laku kami, baik segala sesuatu, sama seperti para gembala. Jadi kan yang pertama tadi saya katakan apa saudara? Bahagia itu bukan di status keagamaan.
kita semua tetap bisa berbahagia sekalipun kita susah, sekalipun kita sakit, sekalipun kita miskin. Status kebahagiaan kita bukan terletak pada keagamaan kita, tapi status kebahagiaan kita terletak pada kualitas kehidupan, keimanan, percaya kita kepada Kristus. Ada haleluya. Itulah status kebahagiaan kita, bukan dilandaskan pada yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, gereja itu bukan gedung yang megah, tapi hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh ingin memperlihatkan bahwa gereja ini, imam dia nggak pakai, saudara, imam, raja, kayak orang-orang hebat, dia nggak pakai. Dia mau pakai sebagai hubungan yang erat kepada Tuhan. Dan garis bawahi kata ini, tidak ada gereja bisa berdiri jika pendeta-pendetanya tidak mau berdarah-darah, tidak mau bayar harga. Oleh sebab itu, gereja itu tidak boleh dihitung dari segi kuantitatifnya. Ada haleluya. Saya nggak mengatakan bahwa karena kita nggak banyak, kita selalu bilang nggak pakai kuantitatif. Tetapi yang saya mau katakan, bisa saja gereja itu banyak jemaat, banyak cabang. Tetapi gereja ini bukan lahan bisnis. Gereja ini harus benar fokus untuk dapat melakukan kebenaran, untuk dapat mengabarkan kebenaran, kabar keselamatan yang tidak dapat diambil oleh orang lain. Harus berani bayar harga untuk memenangkan jiwa. Bahkan Yesus saja mengorbankan nyawanya untuk kita bisa diselamatkan. Kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, maka keindahan, kebahagiaan sebuah gereja, sebuah jemaat bukan dinilai dari indah gedungnya, bukan dinilai dari jemaatnya yang banyak, yang kaya-kaya, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, tetapi dinilai dari bagaimana kita bisa punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita ada di gereja ini dan kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, itu tandanya saudara benar-benar membuat warna gereja ini menjadi warna yang bagus luar biasa di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya dulu pernah bercerita, pernah memberikan satu inspirasi buat kita semua. Kita itu di mata Tuhan hanya ada hitam dan putih. Tidak ada abu-abu. Tidak ada abu-abu. Jadi kalau kita lagi beribadah di tempat ini nih, berkenan tidak berkenannya kita kepada Tuhan, itu sangat gampang. Tuhan akan lihat dari surga, berkenankah khotbahnya, berkenankah kita yang ada di tempat ini, atau kita hanya mengharapkan hanya secara makanan, hanya secara AC yang indah, musik yang baik. No. Waktu dia lihat kita beribadah di tempat ini, sama seperti dia ketika Tuhan tuh melihat para gembala dari atas, dari surga. Apa yang bisa dilihat oleh Allah? Coba saudara. Semua gelap. Semua gelap. Ternyata yang bersinar hanya di kandang domba. Siapakah di kandang domba? Gembala. Hebat, luar biasa. Amin, saudara. Saudara jangan ke gereja kalau saudara masih memikirkan hal-hal yang lain. Ya, taruh handphonemu, taruh segala sesuatu yang nggak penting dalam ibadah di gereja. Karena Tuhan mau berbicara khusus kepada kita semua yang ada di tempat ini dengan serius. Kalau tidak, lebih baik saudara keluar dari tempat ini, nggak usah beribadah. Percuma. Saudara lihat handphone, saudara lihat ini, mikir ini, mikir itu. Di rumah saja, saudara lihat online saja, saudara bisa sambilan kan? Oh ya, ntar lagi sambilan, ya oke bisa ntar lagi. Tapi di rumah Tuhan, ini very serius saudara. Makanya dulu kan rumah Tuhan itu dibagi, ada ruangan maha suci, ruang suci, sama di pelataran. Orang nggak bisa masuk seperti ini sebelum bait Allah terbelah, nggak bisa. Di ruang maha suci, kalau saudara main-main, ya game langsung mati. Nggak pakai ntar besok, sekarang kan nggak mati kan? Hati-hati saudara. Apa yang engkau lakukan di gereja setiap hari Minggu dicatat oleh Tuhan. Amin saudara. Tidak main-main. Tidak main-main. Dicatat. Ibu
A, ibu B, ibu C ke gereja main game. Catat saudara. Ketiga dia main ini, keempat dia WA, kelima dia ini. Dicatat saudara. Dan itu harus saudara pertanggungjawabkan ketika saudara diadili di pengadilan yang suci dan maha kudus. Saudara tidak bisa main-main, saudara tidak bisa menjawab, enggak ini. Nih, layar besar akan tampil, memperlihatkan. Memang saudara, waktu saudara ibadah di tempat ini, sorry ya, walaupun kita tidak rekam, yang direkam hanya saya, kira-kira saudara direkam nggak sama Tuhan? Direkam nggak? Hati-hati ya, be fokus. Kalau saya ada di gereja itu benar-benar fokus sama Tuhan. Saya bukan mau membuat saudara jadi kaku di gereja ini, tidak saudara. Tapi itu adalah Tuhan berbicara kepada saya untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa kita sebagai orang-orang umat pilihan Allah yang akan dilihat putih, hitam, atau abu-abu di mata Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat itu terjadi dalam hidup kita, maka gereja itu bukan gedung yang megah, tapi Tuhan senang. Makanya kan saya tidak heran ada banyak gereja yang besar, tapi seakan-akan enggak. Walaupun mereka bertumbuh luar biasa secara kuantitas, tapi mereka enggak dilihat sama Tuhan, saudara. Saya nggak tahu dilihat atau tidak dilihat, tetapi saya yakin kalau orang-orang yang sekeliling begitu banyaknya masih bermain-main dengan Tuhan, saya nggak yakin. Saya mau tanya satu hal, ini barusan lewat nih. Tuhan bicara sama saya gini. Saya mau tanya satu hal. Waktu para gembala, ada malaikat yang datang kepada para gembala. Saya mau tanya, para gembala itu sifatnya serius ngelihat itu malaikat atau ini gue lihat dulu ya domba gue ya masih ada nggak, ini kandangnya udah dikunci belum, begitu, atau mereka diam langsung terpana mendengarkan, gimana saudara? Bengong, Pak. Dan mereka menghormati Tuhan walaupun mereka nggak mengenal Tuhan. Makanya tidak salah seringkali para pengkhotbah yang benar, pengkhotbah yang hebat, yang benar, bukan pengkhotbah picisan seperti yang sekarang banyak terjadi. Dia bilang begini saudara, kalau saja di gereja itu bisa serius, saya yakin dan percaya, maka gereja itu akan menjadi gereja yang mempunyai dupa yang berbau harum di hadapan Allah. Bukan gereja yang main-main, bukan gereja yang nggak punya hubungan, bukan gereja yang punya hubungan bisnis sama Tuhan, bukan gereja yang hanya datang minta diberkati, nggak diberkati pulang, nggak diberkati nggak datang lagi. No. Gereja yang benar yang dipilih oleh Tuhan, gereja yang punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Oleh karena itu saya mau katakan hari ini saudara, yuk kita berani bayar harga bagi Tuhan. Saya pun masih belajar bayar harga sama Tuhan. Setiap kali udah mau habis tahun, saya selalu berani mencoba bayar harga, sekalipun saya nggak punya apa-apa, sekalipun saya lagi nggak punya uang, tapi saya mencoba bayar harga dengan segala keringat dingin saya. Kalau ditelepon sama yang punya ruko, jegrek aja gitu kan. Bulan-bulan 11 akhir pasti dia telepon atau pertengahan, keringat dingin mengalir. Waduh, 85 juta, waduh kemarin mintanya 100 juta di tahun ini saudara. Tapi apakah saya mundur? Sempat saya kepikir, buat apa sih? Iblis ngomong sama saya. Makanya kan seringkali iblis ngomong, buat apa sih? Ya kan? Kamu kan sudah melakukan itu 20 tahun lebih, mau 21 tahun. Udahlah, pensiun lah. Ngapain sih ngurusin domba yang begini gitu. Itu iblis ngomong begitu saudara sama saya. Ya benar juga ya. Saya kalau tabungan ya udah lumayan lah ya, separuh umur saya sudah nabung di kerajaan surga. Saya sempat kepikir gitu dah, udahan aja lah. Ya kan para jemaat kan kalau nyari gereja gampang kan, ada haleluya. Begini banyak di tempat ini, tinggal pilih aja kalau kayak orang main home pimpa alayum gambreng, nah dapat deh gereja ini. Warna merah banyak tuh kan. Tinggal pilih aja kayak Rituan Silain kan, ya tinggal pilih aja gereja, gampang kok. Tapi ketika saya balik lagi, waduh, ini nggak main-main saudara. Dan ketika saya baca kesaksian David Lot, saya nangis lagi. Tadi pagi saya baca, waduh,
Saya nangis lagi kan. Wah, gawat ya. Makanya tuh kalau Tuhan udah milih orang, nggak main-main saudara. Kita mau kabur, masih ingat cerita Yunus? Bu ini ya kan cerita Yunus, ingat ya Bu? Mau kabur kemana aja, tangkap lagi, masukin lagi, tangkap lagi, masukin lagi. Ya kan? Nah, si David Flood juga begitu, saudara. Ada satu kisah tahun 1921. David Flood ini beserta dengan istrinya namanya Svea. Dia tuh orang Swedia. Wah, di Swedia tuh indah. Kita pernah ke Swedia, kali indah banget daerahnya semua. Begitu makmur, begitu indah. Tapi dia diutus sama Tuhan ke Zaire. Zaire di mana, saudara? Di Afrika. Nah, dia bawa istri sama bayi yang masih kecil. Tiba-tiba ketika masuk Zaire, kan Zaire itu kan tahu sendiri kan, ada banyak nyamuk malaria. Seperti kita kalau masuk ke daerah Papua lah, Kalimantan Dalam lah, kita kan harus minum pil kina kan. Seminggu sebelumnya itu kita harus minum tuh. Saya dulu pernah seminggu sebelumnya kan, tiap hari satu. Takut kan kalau nanti kita kena malaria. Nah, dia waktu itu belum punya seperti itu tahun 1921. Dia bertiga masuk ke hutan untuk menginjil ke daerah sekelilingnya. Ternyata tiba-tiba anaknya sakit, saudara. Yang kecil namanya masih bayi kan, masih umur 1-2 tahun, sakit, saudara. Waduh, dia udah bingung kan, nggak ada dokter, nggak ada apa. Ternyata nggak lama kemudian istrinya sakit, saudara. Kena malaria. Panas dingin, nggak turun-turun. Seperti si Gio ya. Udah panas terus nggak turun-turun. Sakit dia. Nggak lama kemudian lagi hamil lagi istrinya, saudara, lagi hamil jadi ini. Setengah tahun 3 bulan atau 4 bulan meninggal istri. David Flood. Terus dia bilang sama Tuhan, waduh Tuhan, gawat nih, saya nggak sanggup nih. Nggak lama lagi, saudara, habis istrinya meninggal, anaknya yang tadi sakit itu nggak lama kemudian meninggal juga, saudara. Tinggallah dia berdua, dia sama anak yang namanya Aina. Terus anaknya ini the next itu akan dinamain Aig. Saudara, tiba-tiba si David Flood setelah dia pelayanan di situ kurang lebih 4-5 tahun, 5 tahun lah gitu ya, dia nyerah. Tuhan, ampuni saya nyerah. Saya nggak sanggup Tuhan. Begitu banyak penderitaan. Waduh, dia juga sering sakit lah segala macam. Jemaat juga nggak ada yang kasih persepuluhan atau kasih juga sedikit. Pokoknya begitu dah. Mirip-mirip lah sama GBI Aberta. Ada haleluya? Mirip lah. Begitu berat, begitu luar biasa, akhirnya dia nyerah. Dia bilang sama satu keluarga yang bernama Erikson, bukan telepon Erikson, Pak, saya permisi ya, saya mau balik lagi deh ke Swedia. Tapi ini saya titip ya, anak saya si Aina, saya mau balik sendirian aja. Kecewa. Si David Flood ini kecewa sama Tuhan. Terus dia bilang, Tuhan, saya nggak mau melayani lagi. Nah, terus waktu dia umur 60, kurang lebih dia udah umur 50-60, dia di Swedia kerjanya setiap hari hanya mabok-mabokan. Semoga saya nggak jadi pendeta yang gitu ya. Setelah saya nggak lagi melayani GBI Aberta, saya jadi mabok-mabokan setiap hari. Saya mau tinggal di luar negeri sampai mabok-mabokan. Nah juga saya kepikir gitu. Saya bilang, aduh dah, saya mau keluar aja lah. Saya dengan uang yang ada, saya mau happy-happy. Saya mau ini sampai saya mati gitu kan. Daripada ngurusin jemaat ya kan. Nah seperti itu, saudara. Tapi luar biasa, ketika dia umur 73 tahun, anaknya yang bernama Aina itu nggak lama kemudian jadi besar kan, dirawat sama si Erikson. Di mana, saudara? Di Afrika. Tiba-tiba si si Aina ini atau Aige ini tiba-tiba dia terpanggil untuk melayani Tuhan. Ternyata bisa dia. Nggak lama ada orang bertobat dari 1, 2, 5 sampai akhirnya, saudara, berapa jiwa yang diselamatkan oleh Aina? 110.000 jiwa. Tapi bukan jiwa abal-abal, bukan jiwa seperti di sini yang pendetanya berkhotbah, ayo saudara datanglah kalau saudara mau hidupnya berkelimpahan, kenal Kristus gitu. Bukan khotbah picisan. Dia enggak, pokoknya yuk serius sama Tuhan, mari jalan salib. Mereka mau berbondong-bondong datang, bukan karena mereka ingin kaya, bukan.
Tapi Aina ini benar-benar memberikan satu yang sangat luar biasa buat Afrika. Luar biasa. Menurut Bapak Ibu Saudara, pernahkah si David ini menyangka, atau pernahkah istrinya yang sudah mati, anak yang sudah mati, menyangka bahwa bibit ini akhirnya bisa tumbuh, saudara? Enggak pernah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba setelah selesai dia melayani, si Aina pengen ketemu sama ayahnya di Swedia. Dia berserta dengan rombongannya, tiba-tiba memang ada pelayanan ke area sana, dan tiba-tiba si Aina mendatangi bapaknya. Dia kaget setengah mati, saudara. Dia lihat bapaknya kurus, minuman keras sekelilingnya. Dia cuma bilang satu hal, "Pak, ada apa kabar?" Dia kaget setengah mati. Ini siapa ya? Dia nggak kenal lagi, soalnya waktu ditinggalin umurnya masih 3 tahun 4 tahun kan di Afrika. Dia nggak kenal, saudara. Ini siapa ya? Ini anak apa? Dia jelasin berkali-kali, dia tetap nggak. Tapi itulah Tuhan luar biasa. Ketika dia bertemu, ngobrol segala macam, akhirnya dia setengah percaya, setengah nggak percaya bahwa ini adalah anaknya. Tapi Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dan di akhir cerita, setelah selesai, akhirnya dia bertobat kembali, diberkati Tuhan kembali. Nggak lama kemudian si David Flood ini meninggal. Yang ingin saya sampaikan satu hal adalah buat kita di sini. Waktu kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Memang kelihatannya hasilmu sia-sia di tempat ini. Saya pernah ditegur sama Tuhan. Engkau melihat Kurniawan, kau lihat kan kelihatannya hasilmu sia-sia. Tapi tidak. Berapa banyak yang sudah menjadi gembala, jemaatmu di tempat ini. Ada banyak orang yang sudah menjadi gembala, seperti Victor, Feby, dan yang lainnya yang sering undang saya, gitu kan. Terus banyak sekali yang sudah jadi gembala, bahkan di Nias dan yang lainnya. Luar biasa, saudara. Saya nggak pernah nyangka, dan kalau ketemu gitu, saya udah lupa juga berketemu lagi. Itu yang saya mau perdengarkan kepada kita semua, bahwa poin yang kedua ini, gereja itu bukan masalah gedung yang megah, tapi hubunganmu yang erat dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah tinggalkan hubungan yang erat dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan setiap hari. Maka Yesus akan lahir dalam hidupmu setiap hari. Seperti David Flood, ternyata ketika biji gandum ini mati, maka biji gandum yang lain akan berkembang dengan luar biasa. Ada haleluya. Tuhan mau hidupmu pun mati bagi Kristus dan berkembang bagi sekelilingnya. Kita nggak pernah tahu apa yang menjadi jalan hidup kita ke depan. Tapi yang kita tahu hari ini adalah kita tetap harus taat dan setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, menjadi percaya itulah bahagia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman dan merenungkannya siang dan malam dan melakukannya dalam segala kehidupan kita. Percaya, setia, bahagia. Katakan kiri kananmu, percaya, setia, taat, bahagia. Ayo, percaya, setia, taat, bahagia. Tanpa percaya, tanpa setia, tanpa taat, tanpa rendah hati, engkau nggak akan pernah punya kebahagiaan. Yang percaya katakan amin. Gembala yang berbahagia ini adalah gembala yang taat, gembala yang punya kerendahan hati, gembala yang tidak neko-neko, saudara. Dia gembala yang benar-benar strict, serius kepada Tuhan. Seperti seorang janda miskin yang memberi persembahan 2 peser, dipuji oleh Yesus dengan luar biasa, saudara. Saudara tahu, kesetiaan itu sangat dibutuhkan oleh Allah sebagai faktor satu-satunya dan paling teratas. Taat setia. Yang lain baru nomor 2, nomor 3. Percaya, taat, setia, engkau akan bahagia. Tanpa taat dan percaya setia, engkau nggak akan bahagia. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, saudara, pernah Yesus berkata satu hal begini, saudara. Pikulah kuk yang akan kupasang. Pernah ingat nggak, saudara? Karena kuk itu enak. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan kuk? Beban. Kuk itu
adalah satu kayu yang ditaruh di antara dua lembu atau dua sapi lah. Kita paling gampang sapi lah, jangan lembu. Sapi satu, jadi gini, di Israel itu mereka punya satu kebiasaan bahwa lembu atau sapi itu ketika untuk membajak sawah atau disuruh untuk membajak apapun itu ya selain sawah, itu selalu lembunya itu ditaruh yang tua kayak Pak Yono, satu lagi lembu yang muda kayak Pak Jufan atau kayak Marvel. Jadi ini selalu dipasangin, nggak yang tua sama yang tua, nggak bisa. Kenapa? Jadi harus tua sama muda. Kalau kita kan kepikir kalau satu lembunya tua, satu lembunya muda, wah ini jalannya kan nggak bener kan? Bisa ngek gitu kan? Ternyata enggak. Jadi gini saudara, saya mau kasih tahu, emang itu yang namanya firman. Kalau saudara belajar makin dalam, saya belajar tiap hari makin dalam, makin luar biasa indah. Lihat kiri, lihat kanan, bongkar kiri, bongkar ini, bongkar lihat kiri kanan. Bukan hanya di Google ya, bongkar konkordansinya, bongkar ini. Wah itu luar biasa. Jadi rupa-rupanya, kenapa ditaruh yang satu lembunya tua atau sapinya tua, yang satu muda? Itu ternyata begini saudara. Kalau lembu yang tua, kayak Pak Yono tadi, itu lembu yang sudah makan asam garam, ya Pak ya? Yang sudah memakan gamparan Tuhan. Nah, Pak Yono tuh bukan hanya ditegur, dia juga suka digampar sama Tuhan. Kalau salah lu digampar sama Tuhan, cepret, dia balik lagi, cepret, gampar lagi. Sehingga lembu yang tua ini, saudara, lembu yang tua ini, yang tuir ini, itu adalah lembu yang jalannya udah nggak mau ke kiri ke kanan lagi, ya kan Pak Yono? Ke kiri kanan lagi, bukan digampar lagi, dipetir. Jadi jalannya dia lurus gitu. Ya udah santai aja dia jalan kan. Nah, yang masih muda ini itu jalannya ke kiri ke kanan nggak? Kan kalau kita secara logika bisnis, ini kita mesti dua-duanya lembunya muda, ya apa nggak? Kalau nggak kelar nih kita punya enggak ternyata. Kalau lembunya yang satu muda, yang satu muda, mereka bisa begini saudara. Ini kuk dipasang, mereka bisa lari yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, tarik-tarikan, nggak jadi, nggak jalan-jalan. Nah kalau dia udah ada yang contoh yang tua, tadi kayak Pak Yono tadi, ya kan sapinya, itu dia jalannya tenang. Iya. Terus dia kan coba nih yang muda, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Si lembu yang tua bilang, udah, lu jalan aja yang benar, jalan yang lurus. Kalau nggak mau digaplok sama Tuhan, ada haleluya? Luruslah jalannya si sapi. Udah lurusin, nggak bisa, belum, balik lagi. Sini. Nah sampai seperempat jalan, setengah jalan, akhirnya mereka jalannya menjadi sama. Apa artinya ini, saudara? Kalau kita dipasang kuk sama Tuhan, baik itu beban, baik itu penderitaan, jangan lari kiri kanan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, jangan komplain sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetap jalan lurus sama Tuhan, lurus sama Tuhan, lurus sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu lurus, apalagi kita udah pada tua-tua. Ya kan? Kalau yang muda-muda mungkin masih mau ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tapi kalau udah umur 40 ke atas dah gitu ya, 45 ke atas. Udah lurus saja jalannya, ya Pak Jufan, lurus saja jalannya. Pokoknya nggak usah ke kiri, ke kanan, lurus saja. Apapun yang terjadi, saya yakin kan terakhir kata dibilang apa? Kuk yang kupasang itu enak. Kalau lari ke kiri, ke kanan, lehermu copot, lehermu bisa keseleo, ya kan dia kan digantungin nih, cekrek sini, digantungin lagi, cekrek ke kanan. Nah kalau kita begini, waduh, ini bisa pada sakit. Setelah akhir cerita, ini kita sakit semua, lembunya atau sapinya sakit. Kita juga sama, saudara. Lalu kita sama Tuhan menjadi orang percaya, mempercayakan hidup kita penuh kepada Tuhan. Itulah bahagia yang sempurna dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tanpa itu saudara tidak akan ada kebahagiaan dalam hidupmu. Sehingga hendaklah yang berbahagia menunjukkan kepada kita bahwa bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, bukan seberapa banyak segala sesuatu yang kita punya, bukan seberapa banyak knowledge yang engkau miliki, tetapi kita cukup bahagia ketika kita berani menggunakan segala resources kita yang kita miliki hanya untuk Tuhan. Bukan seberapa panjang usia kita, bukan seberapa bermakna hidup kita bagi orang lain, tetapi ketika kita bisa serius sama Tuhan, itulah
yang Tuhan inginkan selagi masih ada kesempatan dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau kesempatanmu sudah habis, ya kan? Kayak Bu Sieni umur udah berapa, Bu? 60 berapa? Lagi ngorok. Lah, saya pikir lagi berdoa. Doanya gini. Dipanggil Bu Sieni aja dia kagak nengok ya. Tadi saya pikir Bu Sieni mau dikasih uang 10 juta. Dia tetap nggak dengar, saudara, karena lagi tidur. Haleluya. Karena dia nggak dengar, kita haleluya. Nah, ya kan seperti kita yang sudah berumur-umur ini. Ayo kita lebih serius lagi sama Tuhan, sehingga kita bisa lihat kita orang yang bahagia karena disapa dari surga. Sekalipun kita hina oleh sekeliling kita, kita tetap disapa oleh surga. Surga menyapa kita bukan karena kita adalah orang hebat, orang pintar, orang baik, orang segala-gala, tapi hati kita tulus kepada Tuhan. Akhir cerita khotbah saya hari ini adalah Natal adalah perenungan kita. Tuhan lahir tapi manusia menolaknya. Demikian kita juga semua. Seringkali kita menolak Tuhan. Nggak ada satupun yang membuka pintu untuk Maria dan Yusuf, ya kan? Tapi waktu mereka mengetuk, semua pintu-pintu tertutup. Mereka yang hadir di Natal pertama bukan orang-orang hebat, bukan para imam yang tidak mempunyai iman, bukan raja-raja, bukan. Tapi mereka adalah gembala yang bahagia, bukan imam yang tidak punya iman. Dia adalah yang telah ditolak, tetapi dia memberkati kita luar biasa. Patutlah kita mengucapkan syukur secara mendalam kepada Kristus kita. Jadilah ini menjadi perenungan Natal buat kita, gembala yang berbahagia. Maukah kita menjadi gembala yang berbahagia? Maukah kita menjadi jemaat yang berbahagia? Bukan bergantung kebahagiaan kita pada hal-hal material, tapi bergantung penuh pada sabda Allah. Pada sabda Allah, pada sabda Allah, yaitu firman Tuhan yang selalu meresap dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kita semakin mengerti tentang Natal yang luar biasa ini, supaya kita lebih mengerti. Dan jangan lupa saksikan nanti di malam Natal imam tanpa iman yang akan membuat kita akan terheran-heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat malam Natal tersebut. Dan kita semakin menyadari bahwa memang benar Kristus adalah Allah yang hidup, yang luar biasa dalam kehidupan kita.